Halo warga intelektual sekalian. Guys, kita tahu bersama bahwa Turki itu anggota NATO, kemudian Turki itu konon katanya kekuatan militernya itu sangat hebat dan sangat luar biasa. Tapi ketika berhadapan dengan Israel, kenapa Turki itu ciut nyalinya? Kenapa tidak berani gitu? Padahal Israel sudah rantangin loh. Israel itu sudah memborbardir pangkalan yang diduga milik Turki di Suriah. Tapi Suriah diam aja gitu. Kenapa? Apa alasannya? Jadi ada yang mengatakan, oh sebenarnya bukan takut ya. Jadi di media sosial itu lagi rame ya. Oh sebenarnya bukan takut. Ya. Sebenarnya Turki itu menjaga perasaan Amerika. Sebenarnya Turki itu berhati-hati. Sebenarnya Turki itu bla bla bla. Pokoknya macam-macam dikarang gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah intinya Turki itu takut sama Israel? Kalau misalnya Turki itu dikatakan takut sama Israel, kenapa takut? Apa alasannya? Padahal Israel itu negara kecil, guys. Kecil banget. Ya, dibandingkan dengan Turki, daerahnya itu, aduh, gila-gilaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Israel itu tidak pernah takut berhadapan dengan negara luar? Ya, suka nggak suka, ya kita lihat bersama bahwa Israel itu bangsa petarung gitu. Sama siapapun mereka berani gitu. Bahkan dikeroyok sama 10 negara sekalipun, pernah dikeroyok sama 10 negara pun tetap bisa survive gitu. Saya bukan pendukung Israel ya. Saya mengatakan berdasarkan data. Saya tidak ngarang di sini ya. Jadi kalau benar saya katakan benar, kalau salah salah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Turki itu ciut nyalinya tidak berani berhadapan dengan Israel? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Turki itu sekarang tidak berani berhadapan dengan Israel itu intinya karena mereka itu semakin hari semakin lemah. Turki itu jaya pada saat zaman Kemal Atatürk. Zamannya Erdogan enggak. Erdogan itu salah satu presiden paling munafik gitu. Di depan layar dia akan teriak-teriak, ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel. Tapi ketika dicoba, dites gitu, apakah berani? Enggak berani. Kenapa Erdogan nggak berani? Ya karena dia tahu kekuatan militernya. Karena dia tahu bahwa Israel itu unggul gitu ya. Walaupun Turki itu anggota NATO, Israel nggak peduli. Emang Israel ini gila ya, gila perang emang Israel. Kagak pernah ciut nyalinya. Jadi sama hal dengan Turki. Bisa dikatakan Turki itu melemah di tangan Erdogan. Kenapa Turki itu melemah di tangan Erdogan? Apa alasannya? Apa yang diperbuat oleh Erdogan? Erdogan itu lebih fokus pada urusan-urusan akhirat, urusan-urusan agama daripada urusan teknologi. Sementara Kemal Atatürk lebih fokus pada urusan teknologi gitu daripada urusan-urusan akhirat gitu ya. Ya boleh-boleh aja mikirkan akhirat, nggak jadi masalah. Toh juga nggak masalah kok kalau misalnya ada orang mengurusi akhirat. Tapi kalau terlalu berlebihan, sekarang Turki sudah mulai mabuk agama, guys. Dulu Turki lumayan lah gitu ya. Sekarang sudah mulai mabuk agama gitu ya. Sudah mulai meniru seperti Iran gitu ya. Bahkan mereka bestian sama Iran gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, itu yang saya perhatikan di setiap negara muslim, guys. Negara muslim itu jarang ya yang seperti negara-negara Eropa, seperti Inggris misalnya, seperti Jerman misalnya, jarang banget. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Susah ya, karena sudah ada semacam budaya. Agama di Timur Tengah itu kan semacam budaya. Agama di Turki itu semacam budaya. Walaupun ada banyak orang Turki yang mengatakan dirinya ateis, agnostik, dan sebagainya. Tapi mereka punya budaya juga, budaya muslim gitu ya. Ya itu yang jadi permasalahan. So ateisnya orang-orang Timur Tengah, mereka juga masih tunduk yang namanya budaya. Nah, budaya inilah sebenarnya yang jadi masalah. Ya, budaya apa itu? Budaya Timur Tengah. Dan ini juga yang ditiru oleh warga Konoha. Apa ideologi budaya Timur Tengah?
ideologi budaya Timur Tengah itu kita harus fokus pada akhirat gitu ya. Ya boleh-boleh aja fokus sama akhirat, nggak jadi masalah. Yang masalah itu adalah terlalu fokus gitu, berlebihan gitu, sehingga meninggalkan tanggung jawabnya di dunia, ya kan? Ada banyak tuh warga Konoha itu yang sampai keluar dari pekerjaannya gitu ya. Karena apa? Karena pekerjaan itu dianggap pekerjaan yang haram gitu ya. Kemudian dia jualan apa gitu ya. Pokoknya aneh-aneh gitu ya kalau saya perhatikan. Dan itulah yang menggerogoti Turki. Turki kan sebenarnya seperti itu guys ya. Makin hari Turki ini di tangan kepemimpinan Erdogan makin bisa dikatakan makin terpuruk gitu ya. Turki itu nggak semaju zaman dulu gitu. Ya, Turki sekarang ini ya bisa dikatakan sudah sangat lemah ya, melemah gitu. Kekuatan Turki itu hanya bergabung sama anggota NATO aja gitu. Kalau yang lain emang enggak. Militer gimana? Enggak terlalu. Militer Turki itu enggak terlalu canggih guys. Lebih canggih militer Israel. Kenapa? Karena Israel itu memproduksi. Sementara Turki sekarang nggak memproduksi yang namanya teknologi, nggak memproduksi yang namanya sumber daya manusia gitu. Jadi sekarang sumber daya manusia Turki itu sudah berhenti, stop. Orang-orang yang cerdas Turki itu mereka lebih pergi ke Amerika gitu. Makanya banyak orang Turki di Amerika. Kemudian mereka pergi ke negara-negara lain seperti Inggris, ya negara-negara Eropa dan sebagainya. Bayangkan ya, negara-negara kafir itu malah dikerubutin ya orang-orang cerdas gitu. Kan nggak masuk akal ya. Kita kan sering ngata-ngatain bahwa negara-negara kafir itu adalah negara-negara jahat gitu ya. Tapi kita malah berlomba-lomba ke sana, kan aneh. Itu kan yang jadi permasalahan. Aneh bin ajaib. Kemudian pemerintah Turki juga semakin hari semakin tidak jelas gitu. Dulu Turki itu salah satu negara yang bisa dikatakan perwakilan daripada umat muslim. Tapi sekarang apakah masih perwakilan? Enggak. Enggak bisa dikatakan perwakilan lagi. Sudah kacau guys. Sekarang itu yang lebih naik daun itu Azerbaijan, kemudian negara-negara yang melarang menggunakan hijab, menggunakan jenggot dan sebagainya, ada tuh ya. Azerbaijan, kemudian ada negara-negara muslim lainnya yang lumayan lah gitu ya. SDM-nya lumayan maju gitu. Tapi Turki sudah kacau ya. Padahal Turki itu sering diibaratkan seperti perwakilan daripada umat muslim yang ada di seluruh dunia gitu. Ya itu pun karena faktor daripada sekuler. Walaupun sekarang Turki itu tidak terlalu sekuler ya. Ya mirip-mirip seperti Konoha lah. Sekuler itu hanya di atas kertas aja gitu. Kita tuh bukan negara sekuler, kita tuh negara semi agama tanpa kita sadari. Ya, kita tuh negara agama yang malu-malu kucing. Turki gimana? Ya sama, Turki juga seperti itu. Turki dulu sekuler habis. Kita juga pernah dulu yang namanya sekuler habis, sekuler murni gitu, seperti zaman Soeharto. Zaman Soeharto kita tuh sekuler banget, gak bisa bawa-bawa agama ke ranah publik. Bahkan Pak Soeharto ketika pidato di awal-awal masa dia menjabat itu cukup dengan kalimat selamat siang, selesai. Kagak ada salam agama gitu. Ya boleh-boleh aja salam agama, gak jadi masalah. Tapi kan habis waktunya coy. Kalian sadar gak sih ya kalau mengucapkan salam agama itu waktu bisa habis maksudnya. Yang saya hormati ya ngomong itu ya, ngomong ya semuanya dari agama Kristen dia omongin gitu. Maksudnya ya ngomong assalamualaikum, kemudian shalom, om swastiastu, apa segala macam, namo budaya, boleh-boleh aja. Tapi permasalahannya ya habis waktu coy, irit waktu gitu, langsung ke intinya aja gitu ya. Kenapa sih harus mengucapkan salam gitu? Itu yang dipertanyakan oleh Pak Soeharto zaman dulu. Ya udah langsung selamat siang gitu ya. Selamat siang semuanya, selamat malam semuanya. Jadi jangan ada embel-embel agama. Cukup agama itu di ranah privasi, bukan di ranah publik.
Yang bawa agama itu karena publik itu kan justru presiden kan, atau pejabat kan. Kita tuh terlalu banyak seremonial yang dibumbui oleh agama. Itu yang jadi permasalahan. Ya, terlalu banyak seremonial gitu ya, dibumbui agama. Sehingga apa? Sehingga kita susah cari negara maju. Ya buktinya nggak ada satupun negara maju dunia ini yang mengucapkan salam agama gitu, kagak ada. Pejabatnya misalnya nih ya, pejabat Jepang gitu, mengucapkan assalamualaikum, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, nggak ada seperti itu di luar negeri. Di Jepang kagak ada seperti itu. Cukup selamat siang gitu, good afternoon, good morning, ya seperti itu gitu. Nggak ada seremoni-seremoni lainnya gitu. Saya bukan anti agama ya, tapi kalau berlebihan dalam beragama itu sangat tidak bagus guys. Tidak bagus bagi kesehatan kantong juga gitu. Ya gimana kita mau jadi sukses kerjanya cuman ya begitulah. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian apakah Israel itu akan perang dengan Turki? Enggak mungkin. Turki nggak bakal berani. Kalaupun terjadi perang, Amerika pasti bela Israel. Itu lebih dekat ya. Amerika itu lebih dekat ke Israel daripada Turki. Karena orang-orang yang berpengaruh di Amerika itu ya orang-orang Israel. Ya kita harus memahami itu. Ya. Jadi kalau misalnya ini umat Muslim kesel gitu ya, kenapa umat Muslim itu nggak bisa mengalahkan Israel? Ya intinya karena SDM, sumber daya manusia. Untuk mencapai sumber daya manusia yang tinggi itu, ya harus berpikir kritis, berpikir rasional. Tapi kan menurut Konoha itu kan paling susah diajak berpikir kritis atau berpikir rasional. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, saya warga intelektual sama rasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.